kepada yang pertama kepada orang tua, kalau mempunyai anak yang disabilitas itu, anak jangan disembunyikan, jangan malu, jangan minder, karena harus apa yang lemah, apa yang harus dilatih. Karena juga bagaimanapun juga anak itu udah aset. Kalau anak berprestasi maka akan membantu orang tua. Kalau anak bisa mandiri juga membantu orang tua. Tapi kalau anak yang selalu disembunyikan karena malu dan sebagainya pun itu akan menjadi beban bagi orang tua, selama-lamanya akan menjadi beban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ella. Selamat datang di podcast Bismillah Kabupaten Pamekasan. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai gestar kita, yaitu Bapak Abdul Aziz selaku kasih di bidang olahraga prestasi. Untuk yang pertama kalinya mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri sebagai apa di Disporapa dan apa saja tupoksi Bapak. Terima kasih. Saya diberi amanah menjadi kasih pembinaan olahraga prestasi dan kami membidangi kegiatan-kegiatan olahraga yang ada di bidang atau di Dinas Pemuda dan Olahraga Pariwisata, dan bagaimana pengembangan dan pembinaan olahraga di Pamekasan ini menjadi puncak prestasi yang akan diraih oleh Pamekasan Kemar. Terus Pak, gimana sih? Kita tuh pengen tahu perjalanan hidup Bapak Aziz dari awal, mungkin dari Bapak kecil sampai saat ini yang kabarnya Bapak mendapatkan prestasi nih. Terima kasih. Jadi perjalanan kami memang sangat berat lah. Kami dengan Allah diberikan kekurangan atau dengan istilah sekarang itu disabilitas. Memang seorang atau anak-anak yang mempunyai disabilitas, kekurangan fisik atau lemah di bidang fisik memang berat, di mana dikucilkan, diremehkan, direndahkan, bahkan dengan bahasa sekarang itu dibully. Itu yang memang berat. Tapi kami tetap berusaha sekuat tenaga dengan motivasi orang tua kami sekolah dan sebagainya, walaupun keterbatasan, dan kami juga akhirnya mengenal dunia olahraga, tetap latihan dan berolahraga, bahkan dengan bahasa sekarang ada semboyan, latih yang lemah, disabilitas atau dulu dibilang cacat bukan masalah untuk meraih prestasi. Itu yang jadi beban saya. Jadi memang bagi kami masa-masa kecil saya itu sangat berat karena ada faktor kekurangan fisik. Pertama karena kami memang ada kecelakaan di waktu masih kecil itu, polio, sehingga kaki yang sebelah kanan kami mengalami disabilitas atau lemah kaki atau dengan istilah olahraga polio. Terus Pak, apakah Pak Aziz ini merupakan seorang atlet pada masanya? Kalau boleh tahu, di cabur apa Pak? Memang awal-awalnya kami masih di SMP, SMA memang senang gaul, olahraga dan sebagainya. Pas kebetulan kami waktu SMA kelas 1 itu ada guru kami, guru olahraga yang saya sudah almarhum Bapak Afid, itu kebetulan dia pengurus olahraga disabilitas atau dulu itu dikenal dengan Yayasan Pembina Olahraga Cacat, dan kami karena mempunyai postur yang tinggi, kami dulu diajak bermain sepak bola. Kebetulan dulu ada tim sepak bola Jawa Timur dengan disabilitas itu, untuk pemain penyerangnya itu putus tangan, untuk kiper itu adalah layu kaki. Jadi kami masuk di layu kaki. Kami melalui seleksi itu kami menjadi atlet sepak bola Jawa Timur untuk kelas disabilitas. Sehingga dengan Bapak Afid ini kami diajak ke Jawa Timur, seleksi di Malang, dan kami diterima dan menjadi tim sepak bola Jawa Timur untuk disabilitas itu. Dan kami itulah mengenal dunia olahraga, dan kami patut bersyukur dengan masuk itu. Akhirnya kami membuka mata bahwa kami itu di awalnya di rumah itu atau di tetangga kami dikucilkan, bahwa merasa cacat sendirian,
Tapi setelah bergabung dengan teman-teman disabilitas yang banyak itu, kami termotivasi untuk latihan dan latihan bahwa kami bisa dan bisa itu dulu. Kalau boleh diceritakan nih Pak, apa saja pengalaman Bapak Asis di organisasi olahraga? Ini memang panjang ceritanya ini. Memang perlu sebagai spirit untuk teman-teman disabilitas. Saya mengenal olahraga itu sejak yang namanya olahraga prestasi untuk NPC itu udah kelas 1 SMA dan waktu itu 86. Nah, begitu 86 kami dengan Pak Afif, karena Pak Afif juga pengurus NPC Jawa Timur dan harus pengurus NPC dan dibentuk Pamekasan dan pengurusnya itu harus disabilitas. Kami akhirnya sama Pak Afif dengan teman-teman mengumpulkan semua para disabilitas yang ada di Pamekasan yang senang olahraga. Kami akhirnya dibentuklah dan kami dipercaya menjadi ketua. Saya dianggap sudah pengalaman Jawa Timur. Tuh, jadi sejak tahun 2087 itu saya menjadi ketua NPC Pamekasan dan membentuklah dan membangun NPC Pamekasan dengan kemampuan kami yang masih muda itu, tapi kami punya jiwa untuk bagaimana disabilitas itu berprestasi dan mengangkat teman-teman disabilitas di Pamekasan. Dan di olahraga kami juga tahun 2002 kami selaku sekretaris NPC Jawa Timur yang dulu BPOC itu Badan Pembina Olahraga Cacat, yang sekarang dikenal dengan NPC Nasional Paralimpik Komite. Kami juga memang punya prestasi di Pamekasan dan sebagainya itu. Kami dipilih dan diangkat menjadi sekretaris NPC Jawa Timur. Jadi lama sampai sekarang, sampai 2022, hampir 20 tahun. Dan di olahraga non disabilitas atau yang dikenal dengan PONI, kami karena juga membawa nama besar Pamekasan di prestasi olahraga, kami juga menjadi pengurus PONI di Pamekasan, karena juga bahkan kami yang memberikan bagaimana PONI Pamekasan itu maju sama dengan NPC di Jawa Timur. Akhirnya kami juga dipilih menjadi pengurus sehingga bisa menjadi ketua bidang olahraga prestasi sampai jadi sekretaris, baru sampai 2002 itu kami sampai tahun 2021 menjadi pengurus PONI. Itu pengurus PONI, dan kami juga banyak membangun olahraga dan top organisasi Indo olahraga di Pamekasan seperti di bulu tangkis, voli, dan cabur-cabur yang juga baru. Kami juga masuk di pengurus itu untuk membangun dan membina untuk terbentuknya olahraga prestasi yang ada di Pamekasan. Itu loh, jadi dari kami itu bergeraknya di sana. Banyak olahraga yang kami tekuni karena kami juga membawa nama Pamekasan, itu yang dapat dipercaya oleh Pamekasan, termasuk Bupati Pamekasan. Yang selanjutnya, selama Pak Asis menjabat, event apa saja yang sudah pernah diselenggarakan? Oh ya, kalau kembali ke pejabat memang perlu kami sampaikan juga kepada teman-teman. Jadi jabatan ini menurut saya itu anugerah juga. Tapi di awal kami ceritakan juga Mbak Ella ya, karena saya itu menjadi PNS ini juga karena prestasi olahraga. Tahun 1993 kami menjadi atletik waktu itu Porkanas di Jogja, dan kebetulan itu setara dengan PON. Kami mendapat 1 emas dari tolak peluru atletik. Kami juga dengan Pak Wati, kebetulan Pak Wati Pak Subagio dulu, kami diberi reward dijadikan PNS. Jadi itu reward yang diberikan oleh Bupati Pamekasan, karena kami juga membawa nama Pamekasan. Kami diberi reward menjadi PNS, dan alhamdulillah kalau dikaitkan dengan pertanyaan ini,
Sebetulnya kami juga lama lah di staff memang. Baru 2021 kami diberi amanah oleh Bapak Bupati yang kebetulan Bapak Badrut Taman ini, kami diberi amanah. Sebetulnya kami juga bagaimanapun kami juga tidak minta jabatan, kami juga diberi amanah untuk membangun Pamekasan, bahkan kami diletakkan dikasih olahraga pembinaan prestasi, itu yang amanah besar. Jadi kembali lagi langsung setelah kami bekerja di sini dengan Pak Kadis Pak Kusairi ini, dengan terkenal dengan program multi event Pamekasan ini, multi event, sehingga kami mengadakan multi event Bupati Cup dengan bagaimanapun dengan bertajuk seleksi atlet pelajar Bupati Cup menuju Popda, sehingga kami melaksanakan 5 cabang olahraga itu voli, basket, bulu tangkis, pencaksilat dan karate. Ini endingnya nanti ke pekan olahraga pelajar nanti di November di Sidoarjo ini yang kami, dan alhamdulillah antusias dan semangat Pamekasan juga besar karena juga lama tidak ada pertandingan. Bahkan ini adalah event yang pertama untuk Pamekasan karena memang 2 tahun sudah karena ada corona, sehingga atletnya itu hampir 1000 dan yang kami ikutkan itu dari 5 cabang olahraga ini. Nanti kami akan kembangkan ke cabang-cabang olahraga lain untuk menuju Pamekasan hebat ini dengan menggali prestasi potensi atlet, pengembangan dan pembinaan melalui sekolah ini. Bagaimana Pak Aziz melihat potensi atlet dan kondisi olahraga di Kabupaten Pamekasan? Pamekasan ini betulnya menurut saya memang agak berat karena kota kecil, kota santri, dan olahraga masih kecil. Tapi kami optimis dengan Pamekasan yang juga ada di tengah-tengah ini dengan dukungan Bupati. Kami berharap olahraga Pamekasan ini akan maju apabila ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Pertama memang dukungan orang tua. Dukungan orang tua untuk mencetak atlet dan anaknya untuk menjadi prestasi olahraga. Yang kedua, dukungan pemerintah. Bagaimana sarana dan prasarana itu harus terpenuhi. Bagaimana berolahraga kalau memang sarananya kurang. Dan sarana itu adalah penunjang untuk latihan, kompetisi, dan perlombaan-perlombaan yang bahkan kalau standar yang ada di Pamekasan ini terpenuhi, bahkan event-event bukan regional lagi di tingkat nasional bisa dilaksanakan, tapi Pamekasan belum. Baru hanya sepak bola di stadion ini juga Bupati yang begitu. Dan juga bagaimana sekolah dan pembinaan ini juga harus bersinergi juga dengan di sekolah, menciptakan atlet, menciptakan pelajar, karena dari usia-usia dini ini juga mencetak atlet dengan kemauan yang tinggi, maksud dukungan orang tua, karena memang ada ending akhirnya itu reward, adalah reward bukan berupa bonus, tapi penghargaan untuk bagaimana untuk bisa masuk di level-level di, walaupun tidak seperti saya itu dengan menjadi pegawai negeri dan sebagainya, tapi beri penghargaan di tingkat-tingkat pendidikan yang sekolah atau sudah selesai, bagaimana itu adalah tanggung jawab kami bersama untuk membangun, sehingga orang tua diberi kepercayaan untuk menjadikan anaknya menjadi atlet berprestasi. Jadi memang menurut Bapak peran orang tua sangat penting ya Pak ya? Sangat, karena memang olahraga tanpa orang tua, pertama ya mengajak anak untuk senang, hobi, baru ke prestasi. Itu harus didukung oleh yang minimal kalau olahraga ini memakai alat, itu harus alatnya sekarang sudah ke teknologi, yang harganya mahal. Saya contohkan aja anak saya ke volley saja, itu sepatu itu sudah harga 1 juta lebih 2 juta. Bagaimana kalau tidak didukung orang tua? Apalagi nanti ke olahraga yang sudah pakai sepeda, sekarang sudah ada e-sport dan sebagainya, itu panahan saja tuh harga yang mahal untuk kalau tidak didukung orang.
pemerintah masih belum begitu hadir untuk ke sana itu. Karena memang pemerintah Pamekasan masih, saya berharap ke depan pemerintah Pamekasan harus memberikan olahraga itu sebagai target untuk pembangunan Pamekasan. Oh iya Pak, kabarnya Pak Aziz ini katanya kemarin menghadiri event internasional ASEAN Para Games di Solo. Gimana sih Pak ceritanya kok bisa Bapak itu datang di acara internasional? Oh ya, kami Baira bukan menghadiri, kami mendapat undangan karena kami bisa dilihat oleh pengurus Inahok ya, kebetulan ketuanya itu ada Mas Gibran dan juga ada dari EBC juga pusat. Kami dari Inahok dan ASEAN Para Games yang kebetulan Indonesia jadi tuan rumah. Kami juga masuk ke panitiaan di sana, tapi kami mendapat undangan menjadi panitia, percayalah. Dan kami juga dengan NPC pusat itu diberi tanggung jawab tugas yang sangat berat ini atau sangat mulia lah bagi kami, karena ini kesempatan yang sangat baik untuk dikembangkan untuk Indonesia dan untuk Pamekasan. Bahkan kami juga alhamdulillah Pak Kadis Dispora Agus ini memberi izin setelah kami memberitahukan surat undangan dispensasi, kami dispensasi untuk menghadiri ini. Bahkan Pak Kadis memberikan spot ini, kesempatan ini untuk kamu karena ini untuk Indonesia. Nah, jadi kegiatan itu memang diikuti oleh 11 negara ASEAN Para Games. Di Asia Tenggara ini kebetulan kami ada di cabang olahraga Boccia untuk bagaimana Boccia sukses juga mempersembahkan medali untuk Indonesia. Itu baiklah kami juga mendapat kehormatan itu. Pak, ini saya baru mendengar nih. Boccia itu apa sih Pak? Iya, karena Boccia itu adalah olahraga untuk atlet-atlet yang ada masalah dengan otak atau dengan istilah cerebral palsy. Itu ada metode otaknya itu lemah dengan saraf sehingga ada dibentuk olahraga itu. Olahraga Boccia itu adalah kursi roda dengan kesulitan tingkat tinggi untuk atlet itu, tapi bagaimana dia mengelundungkan bola untuk menempati atau tepat pada sasarannya itu. Nanti poin-poinnya memang secara teknisnya, tapi alhamdulillah kami bekerja dengan baik, bahkan pelaksanaan di cabang Boccia itu sukses, berjalan lancar, tidak ada masalah. Juga kegiatan ASEAN Para Games yang kebetulan Indonesia jadi tuan rumah ini juga berjalan sukses prestasi, sukses pelaksanaan. Prestasinya itu Indonesia menjadi juara umum itu. Kan tadi menurut cerita Bapak itu mendapat undangan. Berarti Bapak itu adalah orang spesial. Bisa dikatakan orang spesial karena mungkin nggak semua orang bisa mendapat undangan seperti itu, Pak. Nah, kalau boleh saya tahu, kira-kira siapa aja orang spesial selain Bapak, khususnya di Pamekasan ini yang menghadiri event tersebut? Apa jangan-jangan cuma Bapak sendiri? Secara kepanitiaan memang kami dengan NPC Jawa Timur maupun pusat itu kami itu hanya 2 orang, kebetulan Pak Musayyid dengan saya. Tapi kalau atletnya Pamekasan itu ada 1. Pak Saudara Nasrullah itu juga anak saya itu di cabang olahraga volley dan Indonesia yang juga diperkuat oleh Nasrul itu Indonesia meraih perunggu karena di semifinalnya kalah sama Thailand. Itu jadi Pamekasan itu Jawa Timur juga Pamekasan itu ada 1 dari penelitian saya yang dipercaya oleh pusat, dan atletnya juga 1 seorang Nasrul itu untuk yang bergerak di bidang olahraga itu. Alhamdulillah kepercayaan ini memang sangat besar bagi kami untuk dikembangkan di Pamekasan bagaimanapun ini event internasional. Terus Pak, sebagai pejabat di bidang olahraga nih, apa aja yang ingin dilakukan Pak Aziz untuk kedepannya, khususnya
dalam pembinaan olahraga? Memang ini tantangan bagi kami dan pemerintah Pamekasan memang banyak sebetulnya. Kalau mau dikembangkan olahraga di Pamekasan selama Pamekasan nanti mempunyai program Radispora ini terpenuhi. Kami memang bagaimana Pamekasan ini maju di bidang olahraga melalui Pak Kadis ini harus tantangan besar. Kami selaku pejabat ini banyak tentunya program pembinaan pengembangan, bagaimana ada talent scouting itu mencari bakat-bakat atlet sejak dini. Nanti anak-anak yang masih kecil itu ketahuan mana ini bakat apa itu melalui talent scouting. Setelah itu kita mengadakan pengembangan pembinaan olahraga. Ada yang namanya sport science juga itu. Sekarang sudah olahraga tidak jauh dengan sport science, bagaimanapun olahraga itu harus dengan teknologi sudah. Karena memang perkembangan olahraga dengan teknologi. Yang kedua, setelah menemukan atlet-atlet bagus melalui trash scouting mencari atlet di event-event itu harus mencari atlet, menemukan atlet-atlet bagus. Kami harus mengadakan training center. Itu kalau Pamekasan mau maju sport center itu latihan terpusat, jangka panjang, jangka pendek. Yang berikutnya juga dengan dukungan pemerintah bagaimana dengan sarana ini Pamekasan juga harus ada kompetisi. Dari latihan harus kompetisi atau event. Kalau tidak ada event sulit, karena memang event itu harus sulit membangun karakter itu, karena latihan terus tanpa action dalam pertandingan juga. Event pun harus ikut di tingkat Jawa Timur, nasional dan sebagainya. Nah, setelah itu evaluasi dan sebagainya, itu akhirnya atlet ini nanti di mana. Yang berikutnya juga setelah atletnya juga kami juga punya pemberdayaan pelatih. Pelatihnya juga harus dibina ya. Iya, banyak. Jadi punya atlet bagus, tapi atlet pelatihnya hanya sekelas ya kalau ukuran lisensi ya kelas kabupaten, regional, sekarang sudah lisensi nasional, internasional. Itu yang akan mencetak atlet. Karena dengan bahasa saya dengan teman-teman itu, atlet itu bukan dilahirkan, tapi atlet itu diciptakan, dicari, dibentuk, dilatih, dibina, di event itulah Pamekasan nanti akan mencapai itu. Ini tugas berat untuk Pamekasan Radispora ini ya, tugas beratnya yaitu bagaimana menggali potensi atlet yang ada di Pamekasan ini, baiklah. Terus Pak, kira-kira apa sih yang perlu dibenahi dari sistem olahraga yang ada di Pamekasan? Banyak panjang juga ini, memang dari awal sudah kami jelaskan. Memang ada program, kalau sekarang pemerintah ini sudah ada DIBON. DIBON itu adalah desain olahraga nasional. Itu harus mengalir dari pusat ke provinsi ke Pamekasan, sehingga program ini juga berdayung karena bagaimana program ini juga bagus. Dan yang kedua, adanya dukungan orang tua, dukungan pemerintah baik kepada atletnya maupun sarana dan prasarananya itu. Karena saya kalau melihat dengan kabupaten lain masih kurang Pamekasan tentang sarana dan prasarananya. Yang berikutnya juga dengan sarana untuk pendidikan. Sekolah juga harus respon. Bahkan kalau perlu kami juga hampir sama dengan Pak Kadis. Bagaimana Pamekasan itu punya sekolah olahraga di Pamekasan. Khusus olahraga. Kalau di pusat itu ada Ragunan, itu miliknya Menpora. Kalau yang Jawa Timur itu ada Semano, sekolah olahraga Sudiarjo. Pamekasan dulu itu ada sekolah pendidikan olahraga itu. Sekarang bagaimana sekolah ada lagi di Pamekasan. Jadi anak-anak yang punya prestasi, punya talent, punya bakat itu harus masuk di sekolah itu, sehingga penyaluran bakat itu sehingga tertata, terbina, sehingga menjadi atlet berprestasi. Itu harapan saya gitu.
Ini juga bergayung sambut kalau program pemerintah bagaimana Pamekasan ada sekolah olahraga di Pamekasan, kerja Pamekasan akan maju olahraganya. Sehingga kan juga bisa ini ya Pak ya untuk mempermudah untuk menseleksi atletnya kan kalau ada sekolah. Benar. Olahraga itu. Kalau sudah ada itu gampang kita sudah. Jadi anak-anak yang berprestasi olahraga kita masukkan di sana. Kenapa? Kalau ini saya juga baca buku itu. Kalau di Jepang itu kalau ada atlet anak yang berprestasi sudah menjadi anak negara. Anak negara itu kehidupan anak itu sampai prestasi ditanggung negara itu untuk menjadi. Karena diharapkan akan membanggakan negara ya. Karena memang olahraga ini juga ada bahasa pemersatu bangsa, ada mempersatu dengan suku-suku. Yang terakhir hanya ada dua. Menurut saya itu hanya ada dua yang bisa mengibarkan bendera di luar negeri itu dengan lagu Indonesia Raya hanya dua. Presiden datang, mesti itu lagu Indonesia Raya berkibar. Dan yang kedua apa? Atlet yang berprestasi di tingkat nasional itu bendera digerek dengan lagu Indonesia Raya. Saya pun bicara ini merinding dengan bagaimana bendera Indonesia itu dikibarkan karena olahraga itu. Saya nonton di TV juga merinding. Nah, ya, itu baiklah. Itu adalah prestasi. Prestasi itu bukan dilahirkan dari ibu, tapi diciptakan oleh ibu pertiwi kan gitu. Oke. Ini Pak, menurut Bapak seberapa maju olahraga Kabupaten Pamekasan dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya yang ada di Jawa Timur? Ini ada barometer memang, barometernya. Kalau di Madura, Pamekasan sudah di atas segala-galanya. Jadi kalau saya bilang jangan bertanding dengan di Madura. Pamekasan bukan ukuran Madura, tapi ukuran Jawa Timur nasional. Yang berikutnya ini memang ada Porprov. Porprov itu bukan olahraga provinsi, adalah olahraga multi event, tapi ukurannya itu memang usia 21. Pamekasan kalau tahun yang lalu itu ada di peringkat 14, berarti separuh. Sekarang turun, tapi juga prestasinya bagus, berada di 19. Tapi Pamekasan masih ada di level pertengahan, ada di jam 8, itu ukurannya. Jadi ukurannya, tapi memang Pamekasan masih harus benar-benar mengubah paradigma masyarakat Pamekasan. Ayo berolahraga, ciptakan olahraga, dan kepercayaan orang tua itu bagaimana anak itu harus masuk ke bidang olahraga. Kenapa? Ada harapan dari pemerintah maupun negara itu harus mengubah paradigma itu untuk menjadi Pamekasan maju berolahraga. Karena banyak setelah olahraga mau kemana kan gitu. Tapi kalau sudah ada jaminan negara atau pemerintah bahwa artinya mobilisasi ini tempatnya, ini hadiahnya, ini bonusnya, ini rewardnya, sehingga orang tua juga benar-benar ini. Jadi saya yakin Pamekasan harus bangun untuk olahraga karena Pamekasan. Tapi tetap lagi bagaimana sarana dan prasarana itu harus didukung karena sarana itu adalah tempat berlatih. Jadi banyak faktor. Banyak faktor. Kalau keinginan tinggi tapi sarana karena ukuran misalnya ini contoh saja. Ini biar pemerintah dan masyarakat Pamekasan, kami tidak punya kolam renang 50 meter. Sedangkan yang di lomba 50 meter dengan 8 lintasan dengan sudah lebar kolam itu, kami hanya punya 25 meter, itu pun milik swasta yang harus bayar mahal dan sebagainya. Gor misalnya, ini contoh saja, kita buka belakang contoh. Gor ini hanya punya 3 lapangan, yang standar tuh hanya harus ada 5 dengan kekuatannya. Tenis lapangan dan sebagainya, ini harus sudah pemerintah itu depan ini. Bagaimana pemerintah itu membangun sarana olahraga sehingga olahraga ini bisa jadi rekreasi dan menuju prestasi. Itu baik lagi. Yang terakhir nih Pak, apa sih harapan Pak Aziz pada atlet dan olahraga di Kabupaten Pamekasan, dan mungkin ada pesan untuk para atlet-atlet kita supaya semakin semangat berolahraga dan mencetak prestasi? Saya memang ke olahraga ini kalau kepada atletnya, kalau tadi sudah ke pemerintah dan sebagainya tadi ya stakeholder ya Pak Ela ya, atau pribadi saya. Kalau saya ke atlet itu tidak ada lagi sportif, disiplin, kemauan tinggi, tatap masa depan, prestasi di depan itu kunci.
Kalau sudah ada kemauan yang tinggi, latihan yang tinggi, dan ada praktek yang tinggi, yang bagus, pasti prestasi dicapai. Tapi kembali lagi dukungan dari pemerintah dan orang tua tadi itu. Tapi kalau latihannya tidak ada kata maaf, tidak ada harus disiplin, kemauan tinggi. Kunci itu sudah kunci kepada saya sendiri selaku atlet, kepada anak saya bukan promosi lah, anak saya sudah mencapai level volley di kejurnas, buat Popnas itu kenapa? Buah dari kedisiplinan itu, disiplin anaknya, disiplin orang tuanya, kemauan yang tinggi itu mesti tercapai. Karena tadi itu tidak ada gaya yang dilahirkan melomba nanti cantik dan tinggi anaknya jadi atlet, tidak mungkin kalau tidak diciptakan itu harap kami. Kepada yang kedua, prestasi itu pasti dapat penghargaan dari pemerintah. Bisa jadi kalau masih sekolah SMP, piagamnya kemarin bisa masuk SMA. Yang SMA bisa masuk perguruan, bahkan juga pemerintah sudah ada sebagian besar pemerintah sudah menganggarkan jadi polisi dan sebagainya itu adalah. Tapi yakin. Jadi kalau prestasi akan mengangkat martabat dari anak atlet itu juga dan mencetak mental, percaya diri dan karakter jiwa yang bagus itu. Yang terakhir, dengan terciptanya atlet itu maka kembali lagi dengan pemerintah itu bagi olahraga jarang terkena narkoba karena memang sudah berpikir itu, bahkan atlet itu hanya berpikir olahraga, latihan dan latihan prestasi ya, tidak ada. Tapi bagi perokok dan cantrok anak-anak itu yang akan bisa termasuk ke narkoba. Tapi bagaimanapun pemerintah betulnya bagaimana menganggarkan yang besar untuk olahraga, karena olahraga itu menyelamatkan anak dari narkoba. Itu saran saya seperti itu, Mbak Ida. Ya. Mungkin ada quotes Pak untuk atlet disabilitas kita? Ya, karena kami berprestasi, kami juga dibesarkan, kami juga pernah merasa dikucilkan, tersisih di masyarakat dan sebagainya karena kekurangan itu. Tapi kekurangan itu akan dihapus karena prestasi. Jadi yang pertama kepada orang tua, kalau mempunyai anak yang disabilitas itu, anak jangan disembunyikan, jangan malu, jangan minder, karena harus apa yang lemah, apa yang harus dilatih. Karena juga bagaimanapun juga anak itu udah aset. Kalau anak berprestasi maka akan membantu orang tua. Kalau anak bisa mandiri juga membantu orang tua. Tapi kalau anak yang selalu disembunyikan karena malu dan sebagainya pun itu akan menjadi beban bagi orang tua, selama-lamanya akan menjadi beban kalau memang disembunyikan. Yang terakhir, tetap latihan, bahasa kami disabilitas atau bahasa lainnya itu cacat bukan masalah, bukan penghalang untuk berprestasi. Latih yang lemah, sambung yang patah, prestasi adalah harapan untuk kami semua. Cukup sekian wawancara saya dan Pak Aziz. Jangan lupa untuk teman-teman di Suara Par untuk selalu subscribe, like, komen, dan share YouTube channel kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.